Inna awwalah, nan pertama nanti, kata Nabi. Kana-kana, ingat-ingat, konang-konang masuk kampung kami. Inna awwal, nan pertama nanti, ma yuhasabu bihi al-abdu min amalihi, nan kadietong. Apa yang kadietong pertama? Min abdihi, nan kita buat ini, Bapak, solah tuhu, iyo nan ikokopa. Allahu Akbar, rukuk sujud. Itu nan pertama, nan kaditengok, Pak. Kalau iko rancak, Pak, iza soluhat. Kalau sembahyang iko elo, kode aflaha, mako bauntung. Manggaleh awak, Pak. Kalau rancak galeh awak ko, banyak orang membali bauntung. Najah, mako awak sukses, selamat. Selamat di akhirat pengertiannya, awak akan sampai di penantian di surga. Kalau tidak itu nanti terjadi, nanti awak Pak, maka awak mati dalam keadaan celaka. Wa iza fasadat, andaikan kata sembahyang awak ko rusak, faqad khaba, maka awak kecewa, khaiba, padih, Pak. Kabakal eh. Kullama aradu an yakhruju minha. Andaikan kata awak ingin balik ke dunia, tidak ada harapan lagi. Makanya sembahyang ko, Pak. Solat ko diperbaiki. Fa izan taqaso, andaikan sembahyang awak ko kurang. Dengarkan baik-baik wahai para sahabatku, kata Nabi. Maka Allah berkata kepada malaikat, unzuru, coba engkau lihat solat yang dilakukan oleh Ustaz Kasmidin ini. Kedua apa sembahyangnya? Apa itu dulu, Pak? Kita lihat sembahyang, lihat solatnya. Diperlihatkan intikos, ada kekurang, naqais. Oh, kurang sembahyangnya. Apa kata Allah? Unzur min tatawu. Coba lihat tatawu. Apa itu tatawu? Sembahyang sunatkah tatawu itu? Bersedekahkah tatawu itu? Zikirkah tatawu itu? Atau membaca Al-Quran sedikit banyak memahami apa yang pengertian tatawu. Jadi sepertinya nanti, Pak, kalau awak pai kabang diagian piti sakabe, Pak. Ditaruh di mesin, Pak. Nampak nomor keluar, Pak. 1 juta. Seketika solat yang dilakukan tu, nama Pulan bin Pulan umur 50 tahun. Taruh, Pak. Keluar, Pak. Sembahyang selama 50 tahun, sekian jumlah. Takbir selama 50 tahun, sekian jumlahnya. Tasbih yang tak baca 50 tahun, sekian jumlahnya. Membaca bismillah 50 tahun, sekian jumlahnya. Berapa kali membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, keluar satu, Pak. Berapa kali mengucapkan subhana rabbiyal azimi, keluar satu, Pak. Tak bisa ditipu, Pak. Sistematis, Pak. Ingat bapak-bapak, nan awak masuk sarugo tidak hitungan angka-angka terbanyak. Apa barangkali umur sudah 70 tahun, patang ada meninggal tetangga awak. Umurnya 50 tahun, tentu beruntung, apa? Apakah nan 50 tahun itu rugi? Bukan. Makanya ingat bapak-bapak, masuk sarugo itu bukan karena amal banyak. Orang yang hidup hari ini, lahir anak psycho, Pak, besok mati. Tidak ada amalnya tu, Pak. Kalau begitu, Ustaz, tak perlu amal ni banyak. Itu salah, Pak. Perlu kita pahami. Tak tahu itu. Berapa ijazah yang kamu dapati? S1, S2, S3, profesor. Kemudian aset berapa? Sekian hektar tanah. Anak sekian, rumah sekian. Tak dihitung, Pak. Ijazah terpampang sudah, Pak. Sampai lapuk di dinding tu, Pak. Awaklah mati, Pak. Hanya tinggal kenang-kenangan saja, Pak. Dan gunungnya tak ada, Pak. Jadi panggat-panggat, Pak. PT di bank tu, sampai ATM ni, Pak. 5 ATM. Lagi dua ada bank, Pak. Dibuka rekening, Pak. Orang kaya, Pak. Di rumah bertingkik-tingkik, Pak. WC sampai 41. Masa on. WC sampai 41. Tak tersapu rumah tu, Pak. Di gadang ni. La ilaha illallah. Jangan tersinggung dah, Pak. Cuma kono hebatnya jadi penceramah ko. Dan karena ya awak dulu, Pak.
Nah, tanggungjawabnya gadang Pak. Di hadis ko ada dua Pak. Nako iscek kekurangan. Yang kedua panumbok Pak. Apa yang kurang Pak? Yang kurang ku apa? Kurang tu ada Pak. Satu, kekurangan tidak bersifat angko-angko. Kalau umur 50 tahun, dikali 5 kali sehari semalam, sekian jumlahnya. Lai cukui angko-angko ko, apa indah? Itu pertama Pak. Itu kurang dalam bentuk angko-angko. Yang kedua, kekurangan tidak berbentuk angka-angka. Ang itu salah, kurang ang di situ kata awak kana. Ang tak pandai beradab. Tapi bukan angko-angko Pak. Tapi berbentuk abstrak. Yang pertama kekurangan tu Pak dalam solat tu awak tidak disiplin dalam segi waktu. Afdhalus solat fi awwali waqtiha. Inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Solat itu ada waktu Pak. Bumi berputar Pak. Diikuti tadi Pak oleh alam manusia. Jadi Allah itu Pak, dia tidak punya kepentingan dengan perjalanan matahari Pak. Itu hanya sekedar penentuan waktu. Jadi awak tidak disiplin dalam segi waktu. Makanya yang pertama dulu awak harus disiplin waktu. Kalaulah tiba waktu sembahyang ka masuk, tinggalkan seluruh pekerjaan. Itu petanda awak ikut Tuhan. Jadi walaupun fikih menggarisbawahi, boleh awak mengatur mensiasati waktu, tapi yang paling afdal itu di awal waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lah, nanti kerajolai. Oi, turun. Beko, bata tu naik beko, turun semayang awak sadon. Awak tak gantung tadi, ibu-ibu. Baca lo semayang Ustaz Gulai sedang menggelagak kan? Beko pacar lo santannya. Jadi kekurangan awak tu tidak disiplin dari segi waktu. Yang kedua, tidak bertanggung jawab. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu mencegah perbuatan dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Apa yang kita ucapkan, itu yang kita praktekkan. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu jo mati awak untuk Allah. Awak katon di dalam solat dipraktekkan di luar. Itu bertanggung jawab namun. Memang secara hukum fikih tidak ada hubungannya. Selagi ada rukun dan syarat, solat sah. Cuman awak tidak bertanggung jawab. Apa yang diucapkan, kata awak hidup jo mati untuk Allah. Tapi seketika keluar dari solat, tidak sama apa yang diungkapkan dengan apa yang dilakukan. Yang ketiga, awak sembahyang tu banyak menerawang. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allahu Akbar. Itulah jauh Pak itu Pak. Kadang-kadang Al-Fatihah yang dibaca tu lalu tak terkena tu Pak. La amin saja Pak. Kalau orang yang pandai bahasa Arab lumayanlah. Jadi kekurangan awak satu, kurang khusyuk. Seperti Syekh Al-Aqsam itu sembahyang di Baghdad, musajid runtuh, tapi dia tak tahu dah Pak. Asyik kok, panah Pak. Tak mungkin dah Pak. Tapi panah. Mau dia awak mengecek lalu orang tak tahu Pak. Kata Nabi, ka'annaka ta'bud. Kamu seperti menyembah Allah ku, ka'annaka tarahu. Kamu seperti melihatnya. Kalau mencari melihat benda yang sudah pernah terlihat, gampang Pak. Bapak bisa mengingat orang tua bapak hari ini. Apa sebabnya? Sebablah pernah dilihat. Yang persoalannya melihat Allah tapi tak pernah dilihat. Itu majazi Pak. Majazi itu bukan itu sesungguhnya. Namanya zuk, merasakan. Allahu Akbar. Niat itu inti sembahyang. Bukan sekadar usolli saja. Allahu Akbar. Dipasang dulu pikiran awak menghadap siapa. Syekh Al-Aqsam itu katanya ditanya,
Apa rahasia engkau solat ini menjadi khusyuk? Kata beliau, simple saja Pak. Inyo bayangkan sembahyang tu Pak, badannya sampai ke arah sana Pak, Sidratul Muntaha. Sudah tu nyo bayangkan siko malaikat. Yang di belakang malaikat pencabut nyawa akan menghantam mambung. Kan simple saja Pak. Tapi menjadi Pak. Bapak-bapak diingat apa yang dilakukan, kemudian apa yang diucapkan. Tidak bisa memahami teks demi teks itu, tinggal kebekaan batin. Makanya awak kalau rukuk Pak, Allahu Akbar. Jangan cepat membaca Subhana Rabbiyal Azimi, diasokan dulu Pak. La taraso, baru dipuji beliau tu. Seketika melayang pikiran tu, ditarik balik Pak. Seketika melayangnya, astagfirullahaladzim, balik Pak. Khusyuk. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Seakan-akan mereka tu muqabalah. Muqabalah itu berhadapan dengan Allah secara batiniah. Yang keempat, kekurangan angka-angka. Ketika sekolah SMA dulu, sekolah menengah, sedang ganteng-ganteng dulu Pak. Kerajo Pak cewek sih Pak. Tidak sembayang-sembayang 15 tahun Pak. Ada tidak Pak? Usah dibuka Pak. Cukuplah Pak dengan Allah saja. Abang tak tanggung jawab tu Pak. Itu yang paling valid tu Pak. Basandiang pakai kain suntiang tu. Seketika beralik, suntiang dari pagi dipakai Pak. Baca rumah buka aku Ustaz. Bekok dibuka pasang membayi lu balik. Sembayang tinggal. Na'udzubillah. Menonton ke stadion nonton bola. Keluar stadion persembayang. Digantian tempat duduk dia orang. Pagi lah rangkek Pak. Kalau kurang angko-angko sembahyang tu paling fatal tu Pak. Tidak ada jalan lain dikodo. Kalau tertidur kita dikodo. Sebab itu angka-angka Pak. Kurang cik. Cuman tadi itulah awak bisa saja dianggap tidak bertanggung jawab. Apalagi nonton bola main jam 1. Sudah jam 3:30. Mata letakkan tuak. Pas lalu orang azan. Ini problematika hidup Bapak. Tak ada jalan lain dikodo. 40 tahun sembahyang tak pernah dilakukan. Aduh tu Ustaz. Aduh Pak. Mengaku Pak. Astagfirullah. Bagaimana mengkodohnya ni Pak? Upaya Ustaz. Yang salah siapa? Kalau terasa Pak, jangan suah-suah lagi ni. Itu rahasia apa-apa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kekurangan sudah disampaikan. Sekarang tatawwu. Tatawwu itu apa? Itu berasal dari kata to'ah. Ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ya tatawwa'u. Jadi orang yang betul-betul taat kepada Allah. Jadi kembali kepada tatawwu. Tatawwu itu apa? Dalam pengertian hadis tadi. Setiap solat yang kurang ganti dengan tatawwu. Tatawwu itu ingat Bapak. Kalau puasa ditinggalkan, iyo puasa penggantinya. Kalau zakat yang ditinggalkan, iyo zakat penggantinya. Lah, kalau puasa yang tinggal, puasa penggantinya. Kalau haji yang tinggal, haji penggantinya. Tapi kalau solat yang tinggal, maka solat itu penutupnya. Solat yang mana? Yang tatawwu, yang solat menjadi tambahan pokok. Jadi perbanyak solat sunat, karena solat sunat itu yang sesungguhnya mendekati kepada solat. Jadi kalau bapak-bapak ada kekurangan-kekurangan tadi, sembahyang sunat rawatib, sembahyang sunat duha, sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat tasbih. Kalau ingin kita menutup yang tadi, maka yang paling mendekati kepada hadis itu karena peristiwanya solat, iyo solat 20 penggantinya. Kalau yang fardu dicubuh dikodoh dulu. Kemudian ditambah-tambah dengan yang sunat. Bukan sedekah. Dalam konteks ini bukan sedekah. Apa kata Allah? Coba lihat min tatawwu. Ada tak sembahyang yang lain yang beliau lakukan sebagai penambalnya? Makanya solat sunat rawatib ini yang paling utama dulu. Kemudian solat sunat-sunat yang lain. Itu yang diperbanyak. Baru membaca Al-Quran dan istighfar.